Saya Nur Agustinus. Kita akan bahas materi pertama tentang konsep dasar manajemen bisnis. Kenapa kita perlu mempelajari manajemen bisnis? Karena ibarat orang berkendara, kita harus tahu cara berlalu lintas yang benar. Ini supaya kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memberikan dasar-dasar pengetahuan bisnis yang memungkinkan penggunaan sumber daya dalam dunia bisnis. Kita tahu bahwa ketika kita membuka usaha, maka kita membutuhkan banyak sumber daya. Misalnya orang, uang, kemudian juga material, bahan-bahan, dan lain sebagainya. Sumber daya ini harus kita dapatkan atau kita miliki agar kita bisa menjalankan sebuah usaha. Kemudian tujuan berikutnya adalah memberikan suatu wawasan umum mengenai berbagai topik bisnis sehingga memungkinkan untuk menentukan bidang bisnis tertentu. Jadi bidang-bidang bisnis itu ada banyak macamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi pengantar manajemen bisnis ini terdiri dari 15 modul seperti bisa dilihat di silabusnya, antara lain tentang etika, tentang inovasi, tentang kreativitas, tentang kepemimpinan, dan masih banyak lainnya. Pengertian bisnis, hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, bisa berupa produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Pebisnis selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat, kemudian mencoba untuk melayaninya dengan baik, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tanpa adanya kebutuhan ini, bisnis tidak akan ada. Manusia selalu memiliki kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan adalah ketika kita membutuhkan atau memerlukan sesuatu dan ketika saat itu tidak dipenuhi, maka akan menjadi masalah. Sementara keinginan sebenarnya tidak menjadi masalah ketika keinginan itu tidak terpenuhi. Namun, keinginan manusia sangat banyak dan tidak terbatas. Dari kepuasan masyarakat tersebut akhirnya mendatangkan keuntungan bagi pebisnis. Misalnya, kebutuhan akan makan, saya membuka usaha di bidang warung atau kuliner. Itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi keuntungan itu digunakan untuk mengembangkan bisnisnya atau membuka lahan bisnis baru untuk melayani kebutuhan masyarakat yang lain lagi. Inilah hakikat dari pengertian bisnis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis bisnis. Ini bisa dilihat atau dibagi menurut kegiatannya. Pertama adalah ekstraktif, yaitu bisnis yang melakukan kegiatannya dalam bidang pertambangan. Contohnya aluminium, minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Kedua, agraria. Agraria menjalankan bisnis dalam bidang pertanian. Contohnya ada yang bisnis di bidang tembakau, beras, cengkeh, budidaya ikan, udang, dan lain sebagainya. Lalu ada juga bisnis yang kegiatannya bersifat manufacturing atau industri, atau kita lebih kenal dengan pabrik. Bisa industri skala besar, bisa juga industri rumah tangga yang skala kecil. Misalnya membuat tekstil, garment, mebel, ada juga yang memproduksi katakanlah kerajinan dan lain sebagainya. Lalu ada juga bisnis yang bersifat perdagangan. Perdagangan artinya mengambil dari supplier kemudian menjual kepada customer atau reseller. Jadi ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang. Lalu yang terakhir adalah jasa. Jasa memenuhi kebutuhan pelayanan jasa, misalnya jasa kecantikan, jasa pendidikan, perbankan, ya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis bisnis juga bisa kita golongkan berdasarkan kegunaannya. Pertama, kegunaan bentuk. Mengubah dari bentuk tertentu menjadi barang yang lain. Jadi, masyarakat memiliki kebutuhan. Kadang-kadang di alam atau di luaran ada benda tertentu, tapi benda itu belum dibutuhkan, namun ketika diubah bentuknya, itu menjadi dibutuhkan. Contohnya misalnya dari tepung terigu menjadi roti, atau dari kayu kemudian menjadi mebel, ya, keramik, tekel, kain, dan sebagainya. Nah,
Kedua, kegunaan tempat, place utility, yaitu memindahkan suatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya ini di bidang transportasi, pengangkutan barang atau manusia. Jadi ada usaha yang sifatnya itu katakanlah jasa kurir atau kemudian jasa transportasi, angkutan umum dan sebagainya. Lalu kegunaan waktu atau time utility, di mana menyimpan barang pada waktu kurang bermanfaat untuk dikeluarkan pada saat yang lebih bermanfaat. Termasuk misalnya hasil panen. Jadi saya menyimpan hasil panen ini untuk saya jual misalnya di saat-saat lebih dibutuhkan orang banyak. Lalu kegunaan milik, yaitu possession utility, menciptakan atau memenuhi kegunaan kepemilikan terhadap suatu barang atau jasa, misalnya kendaraan, rumah, peralatan, atau bagi orang-orang yang suka melakukan koleksi, ya barang-barang yang digunakan untuk miliknya, termasuk misalnya baju dan lain sebagainya. Jadi kalau kita intisarikan, bisnis ini adalah to provide product or service for profit. Jadi memberikan atau menawarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Jadi dalam bisnis akan ada yang namanya aktivitas, entah itu berupa produksi, distribusi, konsumsi, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi produksi seperti kita ketahui tadi adalah misalnya membuat dari barang yang belum jadi menjadi bahan yang sudah siap pakai, misalnya katakanlah dari kayu menjadi mebel. Distribusi, katakanlah misalnya perdagangan, kita bisa memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau misalnya jadi perdagangan, saya membeli di kota tertentu kemudian saya jual di kota lain. Lalu konsumsi, misalnya saya menjual barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Transportasi juga sama, yaitu ada jasa mengangkut barang maupun jasa untuk mengangkut manusia atau benda lain. Lalu ada outputnya, yaitu menghasilkan barang dan jasa, karena output inilah yang kemudian dinikmati oleh masyarakat atau pelanggan kita, di mana nanti pelanggan akan membayar atau memberikan uang buat pebisnis itu sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, yang perlu diingat adalah perlu adanya manfaat. Tanpa adanya manfaat ini, jadi artinya kalau masyarakat tidak merasakan manfaat atas produk atau jasa yang kita tawarkan, mereka tidak akan membelinya. Nah, menyediakan suatu produk atau jasa secara cuma-cuma bukan merupakan bisnis. Itu merupakan sebuah kegiatan sosial amal. Nah, ini bukan merupakan bisnis. Walaupun ada istilah bisnis sosial, tetap saja ada profit atau benefit yang ingin dicapai. Kalau kita menyediakan barang kemudian kita berikan secara cuma-cuma kepada orang lain, itu bukan bisnis. Kita bisa lihat dalam diagram ini, pertama ada keputusan untuk menciptakan suatu bisnis. Entrepreneurship adalah bagaimana kita memiliki suatu langkah atau keinginan atau mindset untuk menciptakan sebuah bisnis. Kita harus lihat ada 4 hal. Pertama, apa saja sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, bagaimana cara memuaskan pemangku keputusan. Apa artinya pemangku keputusan? Artinya orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam membuat keputusan dalam bisnis ini. Ini bukan saja dalam internal, tapi juga dari dalam usaha itu sendiri, tapi bisa juga dari luar. Katakanlah misalnya dari pemerintah, dari masyarakat, dan sebagainya. Kemudian kita harus tahu juga fungsi-fungsi utama dari manajer atau orang-orang yang mengelola. To manage adalah mengelola. Dan bagaimana menangani kekhawatiran lingkungan, karena lingkungan ini seringkali membuat masalah, ancaman, atau bisa juga kadang-kadang mungkin malah peluang, tapi bagaimana kita menangani lingkungan yang ada. Keempat hal ini akan menentukan kinerja atau bagaimana bisnis kita itu berjalan. Sehingga di akhir daripada bisnis ini, kita akan mendapatkan suatu nilai dari bisnis. Apakah nilainya itu membawa manfaat baik atau malah merugikan, ini akan sangat menentukan kelangsungan usaha kita. Jadi tujuan bisnis itu
harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka bisnisnya tidak akan jalan. Kedua, kalau kita memenuhi kebutuhan masyarakat, itu sebetulnya sama dengan kita mencari peluang. Maka akan ada peluang, ada kesempatan. Kesempatan apa? Yaitu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat. Dengan apa cara kita memenuhi kebutuhan masyarakat? Yaitu dengan menghasilkan produk atau jasa. Produk atau jasa ini kemudian harus kita bisa jual, kita bisa tawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat mau menggantinya dengan uang sehingga kita bisa mendapatkan laba. Di zaman dulu ada istilah barter, di mana tukar menukar barang. Tukar menukar barang tidak akan menghasilkan sebuah profit. Karena saya punya barang A, tukar dengan barang B. Karena saya apa? Saya butuh barang B, sementara orang lain butuh barang A. Tetapi dengan adanya uang sebagai alat tukar yang sah, maka saya bisa memenuhi kebutuhan saya yang lain dengan membeli barang-barang dengan uang yang saya miliki. Nah, saya harus mendapatkan laba atau profit dari bisnis yang saya lakukan. Sebab dengan adanya profit, saya akan mendapatkan sebuah keuntungan atau nilai tambah dari uang yang saya miliki. Kita lihat kemudian, kita harus tahu bahwa laba adalah selisih dari pendapatan yang diterima dengan beban yang harus dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Beban itu apa? Beban itu adalah biaya. Biaya bisa bermacam-macam, bisa biaya tenaga, biaya uang, ya, pengeluaran untuk pembelian barang dan sebagainya. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran harus ada laba. Mungkin sekali di awal kita memulai bisnis belum ada laba, karena belum mencapai yang namanya titik impas. Tetapi kita harus bertujuan mencari atau mendapatkan laba. Tanpa ada laba, perusahaan kita tidak akan mungkin bertumbuh. Laba yang diperoleh tergantung dari 3 hal. Pertama, harus ada permintaan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Kalau tidak ada, kita harus ciptakan permintaan itu. Tanpa permintaan tidak akan memperoleh pendapatan. Ya, bagaimana kita bisa dapat uang atau pendapatan kalau tidak ada yang beli? Bagaimana supaya kita berhasil? Kita harus bisa menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Sebab apa? Di luaran sana, di pasar, itu ada banyak sekali barang-barang yang hampir serupa atau bahkan sama yang dijual oleh kompetitor. Bagaimana kita membuat supaya pelanggan kita atau masyarakat membeli barang atau jasa dari kita, sementara di luar juga banyak. Nah, disitulah kita harus bisa menawarkan produk atau jasa kita secara kompetitif. Harus menjaga agar beban bisnis tetap rendah, jadi harus efisien. Efisien ini penting untuk memperoleh laba yang lebih besar. Sebab kalau kita boros percuma, uang yang masuk pun akan tidak bisa kita nikmati karena kita terlalu banyak pengeluaran. Sebetulnya dalam manajemen bisnis perusahaan, hal yang penting adalah efisiensi. Memang kita harus mencapai target, kita harus efektif dalam bertindak, tetapi kita tidak boleh melupakan efisiensi. Demikian penjelasan mengenai materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen bisnis. Kita akan lanjutkan di modul-modul berikutnya.